Halo guys, apa kabar semuanya? Perkenalkan saya dari perwakilan kelas 21.1B STHI Iblam School of Law. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ilmu negara. Semoga apa yang kami presentasikan itu bermanfaat untuk kalian semua dan menambahkan wawasannya tentang ilmu hukum negara. Mari kita mulai untuk presentasinya. Perkenalkan, nama saya Sinta Adela dari STIH IBLAM dengan NPM 2107350046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sistematika ilmu negara. Pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian dan sendi-sendi pokok negara. Sendi-sendi pokok negara adalah mengenai hal-hal yang karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat, maka seringkali isinya berbeda-beda. Misalnya, mengenai demokrasi. Setiap negara akan mempunyai pengertian yang sama, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Akan tetapi, demokrasi sebagai ide negara tidak sama isinya di negara Indonesia dengan demokrasi di negara barat yang mempunyai ciri individualistis. Ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas teoristis, mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan seni-seni pokok negara, serta merupakan pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara. Ilmu negara bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ilmu tentang negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Secara histori, ilmu negara sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan timbul pada akhir abad 21, awal abad 20, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Wilhelm II di Jerman. Karena tingkat pendidikan rakyat Jerman sudah tinggi, Kaisar berusaha mencari dasar ilmiah atas kekuasaannya agar dapat diterima oleh rakyat. Ia kemudian meminta bantuan pada ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkan suatu landasan ilmiah bagi kekuasaannya. Sejarah kenegaraan menggambarkan bahwa kondisi hukum pada masa kerajaan Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Yang pertama disebut dengan kodifikasi 12 meja, yaitu memuat peraturan-peraturan mengenai hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Yang kedua, terbentuk di Romawi Timur sebagai usaha dari Kaisar Justinianus dan merupakan kodifikasi yang terakhir, yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang disebut dengan nama Corpus Iuris Civilis. Selanjutnya, kodifikasi hukum yang terdapat di negara Romawi, khususnya hukum perdata, masuk ke negara Eropa Barat melalui teori resepti, artinya peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau. Nah, proses resepti ini melalui 4 fase, yaitu teori resepti, praktik resepti, Wetenschaftlich resepti, dan positif Rechtliche resepti. Akhir abad ke-21, seorang sarjana dari Jerman bernama George Jelinek mencoba membahas teori ilmu negara secara menyeluruh dan kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatsrecht. Ia kemudian dianggap sebagai bapak ilmu negara karena merupakan orang pertama yang menyelidiki serta membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh, kemudian menyusunnya secara sistematis. George Jelinek mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, meneliti, mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusunnya secara sistematis. Teorinya tersusun dalam sistematika sebagai Staatswissenschaft dalam arti sempit, yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi objeknya, yaitu negara.
Rechtswissenschaft yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang menekankan pada segi hukumnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum antar negara atau hukum internasional publik. Menurut Jelinek, teori ilmu negara ada yang bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua negara disebut Allgemeine Staatsrecht. Selain itu ada juga yang bersifat khusus yaitu berlaku untuk satu negara tertentu saja disebut ilmu negara khusus. Ilmu negara umum maupun ilmu negara khusus Jelinek mengintrodusir suatu teori baru yang berbeda dengan sarjana-sarjana lain, yaitu teori dua segi. Teori ini meninjau negara dari dua segi, yaitu secara sosiologis dan segi yuridis. Secara sosiologis, melihat negara sebagai suatu bangunan masyarakat atau negara sebagai suatu kebetulan, sedangkan dari segi yuridis, melihat negara dalam strukturnya atau negara sebagai suatu bangunan hukum. Ilmu negara umum, peninjauannya terbagi atas peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Begitu pula terhadap ilmu negara khusus, peninjauannya terbagi atas peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Teori ilmu negara secara sistematis terbagi dalam 5 buah topik bahasan, yaitu ada sistem hakikat negara, pembenaran negara, terjadinya negara, tipe-tipe utama negara, dan tujuan negara. Peninjauan teori ilmu negara dari segi yuridis terbagi dalam topik bahasan meliputi bentuk negara, unsur-unsur negara kedaulatan, konstitusi, alat-alat perlengkapan negara, perwakilan, sendi-sendi pemerintahan, dan fungsi negara. Oke. Jadi sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan sistematika ilmu negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Budianto, mahasiswa STIH IBLAM. Nomor NPM 21073502446. Kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan dengan topik fungsi ilmu negara. Ilmu negara memberikan pengertian serta sendi pokok dari negara dan hukum tata negara, sehingga merupakan dasar dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum antar negara. Ilmu negara bersumber dari sumber Eropa kontinental yang terbagi menjadi dua, yaitu antik dan modern. Lalu yang kedua sumber Anglo-Saxon yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat. Tentang ilmu negara telah banyak dibahas mulai dari Profesor J.H.R., Dr. J.J. von Smith, George H. Sabin, dan Hermann Heller. Di mana ajaran Heller ini yang mendasari ilmu negara di Indonesia yang dipelopori oleh Profesor Djoko Sutono. Profesor Djoko Sutono memakai metode Heller ini untuk mengerti perkembangan ilmu negara, yakni yang pertama, 1. Untuk membentuk suatu persoalan, 2. Menyusun hipotesis lalu dites kebenaran hipotesis tersebut, 3. Jika hipotesis terbukti benar, maka itu dijadikan paham dasar untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang keempat, lalu hasil tersebut kemudian disusun dalam suatu sistem. Dalam memahami ilmu negara ada dua aliran. Satu, aliran normatif yuridis maksudnya, yang memakai metode normatif rasional, a prioristik, spekulatif, deduktif, dan filosofis. Aliran ini berdasarkan rasio atau logika saja, dengan menjauhkan diri dari kenyataan yang disebut pola berpikir abstrak. Yang kedua ialah aliran empiris, genetis yang memakai metode historis, sosiologis, dan kausal. Tokoh yang memakai aliran ini diantaranya Machiavelli, Bodin, dan Montesquieu. Aliran normatif yuridis atau aliran 1
disebut karena berdasarkan satu, normatif, artinya ajaran dipandang sebagai suatu norma atau keharusan tanpa memperdulikan keadaan. Yang kedua, yuridis, artinya melihat dari segi hukum saja. Lalu kesimpulannya, aliran satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heruhana Mas Diantono Putra dari STHI IBLAM School of Law dengan NPM 21073500248. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode ilmu negara. Cara bekerja yang meliputi dengan description, analisis, evolution, dan pencakupan dalam teori. Dan yang kedua ada cara dan alat untuk mengumpulkan bahan-bahan dengan survei, riset, dan sampling. Dan yang B, pangkal haluan berarti dari sudut mana si penyelidik melihat sesuatu itu. Tujuan yang berarti apakah dijadikan pure science atau applied science. Metode yang pernah dan masih digunakan oleh negarawan dalam menyelidiki hal tentang negara itu ada 5, yaitu experimental method, historical method, comparative method, social legal method, biological method, dan legalistic method. Dedukatif dan induktif method. Yang pertama ada metode dedukatif. Disebut pula deduktif logik, yaitu mengambil kesimpulan dari premis yang telah dianggap lebih dahulu, melihat kenyataannya. Dan termasuk dalam golongan ini ialah juristik method dan filosofi. Yang kedua ada induktif method. Disebut pula induktif logik, ialah penetapan kebenaran umum berdasarkan basis tentang kenyataan semacam itu dapat dipakai sebagai premis untuk dilaksanakan dalam peristiwa tertentu. Caranya mengumpulkan dan menganalisir data Knowfact itu biasanya disebut observational, experimental, historical, and comparative method. Tahap perkembangan ilmu. Sehubungan dengan berbagai metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan negara dari zaman dahulu hingga sekarang, dikenal juga tahapan-tahapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan negara. Tahapan tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat perkembangan pikiran manusia. Ada 3 fase perkembangan ilmu negara. Yang pertama ada fase teologis, disebut dengan religious state atau gejala politis oleh sebab-sebab yang gaib atau supranatural. Dan ada juga fase metafisis, yang disebut juga dengan negara yang dianggap sebagai bangunan manusia yang paling sempurna, seperti ajaran dari Plato dan Aristoteles. Dan yang ketiga ada fase positif. Negara dianggap sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai dan diperbaiki dengan observasi dan eksperimentasi yang empiris. Fase ini dianggap dimulai sejak zaman Renaissance, yaitu oleh Anne Machiavelli sampai sekarang. Sumber bagi ilmu negara. Ada 2 sumber, yaitu yang A, ada sumber Eropa kontinental. Dari sumber Eropa kontinental dibagi 2. Ada antik kan menurut G. Jelinek, yaitu ilmu negara kuno sampai dengan Renaissance, khususnya bahasa Yunani. Dan kedua ada modern, yaitu ilmu negara sejak berkembangnya negara modern dari zaman Renaissance hingga saat ini. Dan yang kedua ada sumber Anglo-Saxon, ajaran para negarawan Inggris dan Amerika Serikat. Di sini ada saya mau nerangkan tentang aliran normatif yuridis. Yang pertama adalah normatif yuridis adalah rasio atau logika saja dengan menjauhkan diri dari kenyataan, jadi cara berpikirnya yang abstrak. Faktor yang mempengaruhi aliran yuridis normatif itu ada 2, yaitu hukum kodrat, hukum Romawi, filosof Kant, dan filosof Hegel. Hukum kodrat merupakan pertama-tama hasil ciptaan kaum Stoa di Yunani. Dengan pemimpinnya bernama Zeno. Kemudian paham hukum kodrat ini telah dilanjutkan sampai abad ke-20. Sehingga kita kenal beberapa fase dari ajaran tentang hukum kodrat, yaitu ada ajaran kaum Stoa, ajaran Thomas Aquino, ajaran Hugo Grotius, dan ajaran Rudolf Stemler. 2 peranan hukum kodrat terhadap ilmu negara, ajaran hukum kodrat dari Naturrechtslehre. Yang pertama adalah ajaran hukum kodrat dengan metodenya mempengaruhi para ahli dalam kenegaraan. Sehingga rentetan dari ajaran negara yang disusun dengan metode yang sama dengan metode yang dipakai dalam menyusun ajaran hukum, kodrat itu telah membuktikan adanya aliran normatif yuridis dalam perkembangan ilmu negara di Eropa Barat dan Anglo-Saxon.
Yang kedua ada ajaran hukum kodrat meninggalkan warisan kepada ilmu negara, yaitu berupa hak asasi beserta akibatnya dan sendi-sendi hukum. Pengaruh hukum kodrat terhadap ilmu negara, pengaruhnya akan tampak apabila dapat kita buktikan bahwa terdapat sarjana yang seperti pada kaum Stoa menyusun ajarannya dengan maksud untuk menghalalkan atau mencari dasar hukum bagi kekuasaan raja. Dan kaum Stoa mempergunakan metode yang sama dalam menyusun ajaran itu. Dengan menghalalkan atau mencari dasar hukum bagi kekuasaan raja haruslah diartikan dua macam, yaitu menghalalkan agar kekuasaan atau power bisa menjadi kewibawaan atau authority, dan membatasi kekuasaan agar tidak ada kesewenang-wenangan. Sebagai bukti adanya pengaruh tersebut, dalam arti menghalal kekuasaan dapat dikemukakan ajaran Charismus dan ajaran perjanjian. Tentang ajaran perjanjian, neutralite teori berarti semua ajaran mengandung pernyataan bahwa manusia itu mula-mula hidup dalam status naturalis dengan adanya perjanjian beralih hidup kepada stans. Disebut teori perjanjian karena semua ajaran punya pendirian bahwa negara terjadi karena perjanjian. Yang termasuk golongan perjanjian ini adalah ajaran-ajaran dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean de Rousseau. Penggunaan hukum kodrat untuk tujuan lain, ada ajaran hukum kodrat digunakan untuk membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Di samping dipakai untuk menghalalkan kekuasaan, seperti terjadi dengan ajaran dari Hobbes, Locke, Rousseau, serta ajaran Charismus. Bukti bahwa ajaran hukum kodrat digunakan untuk membatasi kekuasaan itu dapat dilihat dalam ajaran Monarcho-Machen. Sekian dari saya untuk presentasinya, mungkin ada kekurangan nanti bisa kita obrolin lagi. Sekian dari saya, Heru Hanemas Diantono Putra. Saya lanjutkan lagi dengan teman saya. Terima kasih. Kita akan membahas ilmu negara dengan tema Asal Mula Negara oleh Maristella, mahasiswi IBLAM. Baik, kita mulai ya. Teori timbulnya negara itu dapat dipandang dari 3 teori, yaitu teori kenyataan. Teori kenyataan mengatakan bahwa asal ada daerah, lalu ada rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat, disitulah timbulnya negara. Dan teori ketuhanan mengatakan bahwa negara itu terjadi karena kehendak Tuhan, by grace of God. Kemudian ada teori perjanjian. Suatu negara terjadi karena masyarakatnya, sekelompok orang membuat satu kontrak sosial sehingga terjadilah negara. Itu teori dari Rousseau ya. Kemudian negara dapat juga terjadi karena teori penaklukan. Penaklukan seperti apa misalnya? 1. Pemberontakan terhadap negara lain seperti Amerika yang memberontak terhadap Inggris dan mereka merdeka sebagai negara Amerika. Kemudian karena peleburan dari beberapa negara menjadi satu, itu seperti negara Jerman pada tahun 1871. Kemudian daerah yang yang ada rakyatnya, tapi tidak ada pemerintahnya. Pemerintah dikuasai oleh bangsa lain atau negara lain, seperti Liberia. Atau daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya negara penjajahnya, seperti Indonesia yang memproklamirkan diri pada 17 Agustus 1945. Kemudian itulah negara yang terjadi karena teori penaklukan. Nah, teori berikutnya adalah bahwa terjadinya negara dapat dilihat secara premier, artinya melalui beberapa tahap. Tahap pertama, tahap namanya Gemeinschaft. Itu didasari bahwa negara itu terjadi karena ada persamaan kepentingan dan kebudayaan. Yang diutamakan di sini adalah ada rakyatnya, ada sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau kebudayaan yang sama. Lalu teori berikutnya ya, teori tahapan berikutnya adalah tahap Reich atau Reich. Itu adalah bahwa suatu negara itu terjadi ada rakyat dan ada daerah, wilayah atau tanah dan kekayaan. Itu berdasarkan teori berdasarkan wilayah kekuasaan. Kemudian teori tahap Staat, katanya pemerintah, ada rakyat, ya, ada rakyat, ada wilayah kekuasaan, ada pemerintah yang berdaulat. Itulah
tahap start. Dan tahap yang lebih berikutnya lagi, tahap demokratische Nati, itu ada sekelompok rakyat, ada wilayah kekuasaan, ada pemerintah yang berdaulat, dan rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, itu negara demokrasi ya. Dan atau sebaliknya, ada satu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara wilayah tersebut. Itu seperti Nazi, Hitler Nazi dan Mussolini Italia ya. Jadi pada waktu itu. Kemudian terjadinya negara juga dapat dilihat secara sekunder, yaitu negara dilihat dengan berdasarkan pengakuan. Pengakuan itu ada dua ya, pengakuan de facto bahwa memang ada ini sekelompok orang, ada daerah itu membentuk negara baru. Nah, pengakuan de facto sifatnya sementara. Pengakuan de jure itu ada pengakuan yuridis. Pengakuan hukum itu sifatnya lebih permanen ya. Jadi pengakuan yang seluas-luasnya oleh negara-negara lain itu turut mengakui keberadaan suatu negara secara resmi dan secara hukum. Dan biasanya negara-negara tersebut juga mempunyai hubungan diplomatik, mempunyai kantor diplomasi, kantor konsulat, kantor kedutaan di negara yang sudah diakui secara yuridis. Ya, nah kita telah membahas asal mula negara, tapi kita juga dapat membahas bagaimana suatu negara itu bisa berakhir. Suatu negara bisa berakhir karena faktor alam, misalnya gunung meletus, negara pulau itu tenggelam sehingga hilanglah wilayah negara itu, hilanglah negara tersebut. Kemudian faktor sosial itu terjadi karena penaklukan, seperti negara ini berhasil ditaklukkan oleh negara lain sehingga yang tertakluk itu hilang menjadi negara sang penakluk ya. Kemudian revolusi oleh karena kudeta yang berhasil sehingga negara yang kalah itu hilang. Kemudian negara karena perjanjian dia bergabung atau dia dinyatakan menjadi negara yang menjadi di perjanjian yang baru gitu. Kemudian negara penggabungan, jadi negara-negara yang bergabung itu dapat hilang, yang ada menjadi negara yang baru. Jadi yang tadinya yang bergabung itu berakhir. Ya, kita telah membahas asal mula sampai berakhirnya satu negara. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Huda, NPM 21073502449, akan mempresentasikan tugas ilmu negara pertemuan pertama, yaitu definisi dan sistematika ilmu negara. Yang pertama, pengertiannya yaitu ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok negara. Profesor Padmo Wahyono melalui bukunya yang berjudul Negara Republik Indonesia membahas mengenai teori ilmu negara, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Beliau menggunakan beberapa aspek teori ilmu negara umum dari George Jelinek dan menerapkannya sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ke sejarahnya. Secara histori, ilmu negara itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Salah satu tokohnya yaitu Plato dengan bukunya Politeia dan Aristoteles dengan bukunya Politika. Nah, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ilmu negara dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Di sini terdapat beberapa kodifikasi. Yang pertama, kodifikasi 12 meja. Itu pada zaman di daerah Romawi Timur. Tokohnya itu Kaisar Justinianus.
bukunya Corpus Juris Civilis Justitianus. Selanjutnya kodifikasi hukum Romawi. Itu ada hukum perdata. Nah, hukum perdata itu masuk ke negara Eropa Barat melalui teori resepti. Teori-teori resepti ini ada beberapa fase. Fase pertama yaitu teoris resepti. Nah, pada fase ini sarjana Eropa Barat menggali serta mempelajari kembali ilmu hukum Romawi kuno. Yang kedua, praktisi resepti. Nah, pada fase ini berada di negara para sarjana yang mendapat jabatan hakim atau jabatan-jabatan administrasi lainnya melalui praktek pengadilan dan kegiatan administrasi pada masing-masing negara. Selanjutnya, Wetenschappel resepti. Nah, setelah hukum Romawi meresap di negara masing-masing, mereka kemudian mendirikan fakultas dan perguruan tinggi sendiri-sendiri. Yang keempat, positif rehtelik resepti. Nah, selanjutnya hukum-hukum Romawi ini diterapkan atau diletakkan dalam hukum positif di masing-masing negara. Selanjutnya, akhir abad ke-19 seorang sarjana Jerman bernama George Jelinek membuat buku dengan judul Allgemeine Staatslehre. Nah, teori George Jelinek ini ada dua sistematika. Yang pertama Staatswissenschaft, yang kedua Rechtswissenschaft. Nah, teori ilmu negara secara sistematis terbagi dalam 5 topik bahasan. Yang pertama sifat hakikat negara, yang kedua pembenaran negara, yang ketiga terjadinya negara, yang keempat tipe-tipe utama negara, dan yang terakhir tujuan negara. Nah, berikutnya sistematika Jelinek. Sistematika Jelinek ini yang pertama itu Staatswissenschaften atau ilmu kenegaraan dalam arti luas. Diturunkan menjadi 2 bagian, yaitu Staatswissenschaften dalam arti sempit dan Rechtswissenschaften ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya ada Beschreibend Staatswissenschaft Staatskunde. Yang ketiga Theorische Staatswissenschaft Staatslehre. Yang ketiga Praktisch Staatswissenschaft Angewandte TSW. Diturunkan menjadi ilmu negara umum. Ilmu negara umum ini terdiri dari segi sosial dan segi yuridis, sedangkan ilmu negara khusus terdiri dari umum dan khusus. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Saya kembalikan ke peserta selanjutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sarfi Detwo, NPM 21073500075. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu adalah fungsi ilmu negara, sumber, dan hubungan. Fungsi ilmu negara sebagai mata kuliah adalah: yang pertama, ilmu negara sebagai mata pelajaran punya nilai ilmu atau teori. Yang kedua, ilmu yang akan menolong dalam pelajari mata pelajaran pokok. Dan yang ketiga, menjadi basis bagi mata pelajaran lain yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi ilmu negara berlaku pula bagi mata pelajaran pengantar lain seperti pengantar ilmu hukum dan lainnya. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara serta hukum antar negara. Pertama, ilmu negara memberikan pengertian serta sendi-sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Dan ilmu ini mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Yang kedua, hukum tata negara yaitu hukum positif yang mengatur susunan atau organisasi atau struktur dari negara. Yang ketiga, hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur cara bagaimana alat negara menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh hukum tata usaha negara. Yang keempat, hukum antar negara. Hukum antar negara adalah hukum positif yang mengenai 2 negara atau lebih. Ilmu negara punya beberapa pakar. Yang pertama adalah Profesor J.H.R. Dr. J.G. von Smith, yang kedua George H. Sabin, dan yang ketiga Hermann Heller. Ketiga yang menuliskan bukunya mengenai ajaran tentang ilmu negara. Ilmu negara punya 2 aliran besar. Yang pertama ada aliran normatif yuridis, yang kedua ada aliran empiris genetis.
aliran normatif yuridis memakai metode normatif rasional, a prioristis, spekulatif, edukatif, dan filosofis. Dan aliran empiris genetis memakai metode historis, sosiologis, dan kausal. Untuk mengenal ilmu negara harus mempelajari ajaran negara dan para negarawan yang pernah ada. Dan semestinya kita wajib mempelajari satu, ajaran dari semua sarjana yang tergolong dalam aliran normatif yuridis, dan yang kedua adalah ajaran dari semua sarjana yang tergolong dalam aliran empiris genetis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 2107350189. Saya akan menjelaskan materi tentang ilmu negara. Nah, di sini adalah metodologi ilmu negara, cara bekerja yang digunakan oleh para negarawan. Nah, di sini ada 3 fase perkembangan ilmu negara. Fase teologis disebutnya religious state, gejala politis oleh sebab-sebab yang gaib, atau disebut juga supernatural. Nah, di sini ada fase metafisik. Negara dianggap sebagai bangunan manusia yang paling sempurna. Ketiga ada fase positif. Negara dianggap sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai. Perkenalkan, nama saya Nediza Handoko dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi tentang asal mula negara. Timbulnya suatu negara dapat dikemukakan dalam beberapa teori. Yang pertama, yaitu teori kenyataan. Karena timbulnya suatu negara itu adalah kenyataan. Yang kedua, teori ketuhanan. Timbulnya negara itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, teori perjanjian. Negara itu timbul karena perjanjian yang antara orang yang tadinya hidup bebas, merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Dan yang keempat, teori penaklukan. Pemberontakan terhadap negara penjajah, peleburan, daerah belum ada rakyatnya, dan pelepasan diri. Asal mula negara. Pada tahun 1847, budak negro dilepaskan yang sekarang disebut dengan Liberia. Teori asal mula negara ini dibagi menjadi 2, yaitu teori spekulatif dan teori historis. Teori spekulatif meliputi yaitu ada teori penjanjian masyarakat, teori teokratis atau ketuhanan, teori kekuatan, teori patriarkal atau matriarkal, teori organis, teori daluarsa, dan teori idealistis. Yang kedua, ada teori historis. Maksudnya adalah teori ini berpangkal pada kenyataan. Manusia di dunia ini terbagi dalam masyarakat, dan setiap masyarakat itu mempunyai volgiesi atau jiwa rakyat yang berbeda-beda. Dalam teori historis ini dibagi menjadi 2, yaitu secara primer, yaitu tahap Gemeinschaft, tahap Reich or Reich, tahap Staat, tahap Demokratisnity, dan Diktator. Yang kedua, secara sekunder. Maksudnya adalah dibagi menjadi 2, yaitu de facto dan de jure. Nah, lanjut, teori pengakuan franchise yaitu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Berdasarkan hukum perdata dengan konstruksi penguasa atas benda dan pemilik tas benda atau yang disebut dengan besiter, dan pemilik atas benda atau yang disebut dengan eigenaar. Lanjut, teori organis ini yaitu negara dipandang sebagai organisme. Jika sel-selnya kuat yaitu warga negara, maka negaranya akan menjadi kuat pula. Sebaliknya, jika sel-selnya lemah, maka negara pun akan lemah pula. Berakhirnya negara ini, yakni hilangnya negara karena suatu faktor. Otomatis, wilayah dari negara tersebut pun hilang. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan adalah faktor gunung meletus, pulau di tengah laut, karena adanya penaklukan, adanya satu revolusi atau kudeta yang berhasil, karena adanya perjanjian, dan karena adanya penggabungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi asal mula negara. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Eki Manjasari. Saya akan menjelaskan materi definisi ilmu negara.
Ilmu negara adalah ilmu yang bersifat teoritis, mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara serta merupakan pengantar ilmu hukum lain yang objeknya negara. Ilmu tentang negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Sejarah ilmu negara sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ada dua tokoh yang memberikan pandangannya, pertama Plato dengan bukunya Politeia dan Aristoteles dengan bukunya Politika. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan timbul pada masa pemerintahan Kaisar Wilhelm II di Jerman dan timbul suatu aliran yang disebut mazhab hukum publik Jerman atau Deutsche Publizistensschule. Aliran ini berusaha mengembangkan teori hukum publik yang belum tersusun secara baik secara hukum perdata. Sejarah kenegaraan menggambarkan kondisi hukum pada masa kerajaan Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Yang pertama disebut dengan kodifikasi 12 meja yang memuat peraturan-peraturan mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua merupakan kodifikasi hukum perdata hasil usaha dari Kaisar Justinianus dan merupakan kodifikasi terakhir. Selanjutnya, hukum yang terdapat di negara Romawi, khususnya hukum perdata, masuk ke negara Eropa Barat melalui teori resepsi. Artinya peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau. Adapun proses resepsi mengalami 4 fase, yaitu pertama teori resepsi, kedua praktis resepsi, ketiga wetenskaplis resepsi, dan terakhir positif resepsi. Akhir abad ke-19, seorang sarjana dari Jerman bernama George Jelinek mencoba membahas teori negara secara menyeluruh dan kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bukunya berjudul Allgemeine Staatslehre. Teorinya tersusun dalam sistematika sebagai berikut. Yang pertama, Staatswissenschaft, dan yang kedua, Rechtswissenschaft. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selamat sore teman-teman. Saya Kris Pianus Randut dengan NPM 2107350250. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang fungsi ilmu negara, hubungan ilmu negara, serta sumber ilmu negara. Yang pertama, fungsi ilmu negara. Ilmu negara sebagai mata kuliah. Mata pelajaran ilmu negara termasuk dalam mata pelajaran persiapan, khususnya mata pelajaran penolong atau pengantar. Berdasarkan keterangan ini, fungsi ilmu negara dalam menyelesaikan kurikulum yaitu: yang pertama, ilmu negara sebagai mata pelajaran mempunyai nilai atau teori. Yang kedua, ilmu negara merupakan mata pelajaran yang akan menolong dalam pelajari mata pelajaran pokok. Yang ketiga, ilmu negara menjadi basis bagi mata pelajaran yang bersangkutan. Yang keempat, bagi Juris Altos Howard, ilmu negara merupakan pokok acara. Yang kedua, hubungan ilmu negara dengan HTN dan hukum administrasi negara serta antar negara. Ilmu negara memberikan pengertian serta sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Sendi pokok di sini maksudnya hal-hal yang mempengaruhi pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, terbukalah lapangan untuk mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada suatu waktu. Dan hukum yang dimaksudkan meliputi: yang pertama, hukum tata negara, yaitu hukum positif yang mengatur susunan atau organisasi atau struktur dari negara dalam keadaan diam. Yang kedua, hukum tata usaha negara adalah hukum positif mengenai negara dalam keadaan bergerak. Yang ketiga, hukum antar negara adalah hukum positif yang mengenai dua negara atau lebih, singkatnya mengenai hukum internasional antar negara di dunia. Yang berikut, hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lain menempati kedudukan sebagai mata pelajaran tambahan dalam rangka pendidikan ahli hukum atau negara. Berarti antar semua gejala di dunia terdapat hubungan timbal balik. Antar ilmu pengetahuan pun terdapat hubungan timbal balik. Yang ketiga, sumber ilmu negara. Yang pertama, sumber Eropa kontinental.
1. Antike atau Antiekan Staatswissenschaft menurut George Jelinek, yaitu ilmu negara kuno sampai dengan Renaissance, khususnya bahasa Yunani. Di ilmu negara kuno kita merujuk pada zaman Romawi kuno dan kondisi masyarakat pada saat itu. Sementara untuk pada zaman Renaissance, kondisi gereja pada saat itu banyak mendapat kritikan dan tantangan. Yang kedua, di zaman modern. Zaman modern itu dimulai pada abad ke-19. Muncul yang namanya mazhab hukum publik karena adanya ahli-ahli hukum negara Jerman yang melakukan riset tadi untuk melakukan atau menggali teori-teori hukum tentang pembenaran kekuasaan negara. Tokoh-tokohnya itu Paul Laben, von Geber, George Jelinek. Yang terakhir, sumber Anglo-Saxon, Inggris, dan Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Anglo-Saxon. Negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lain di Kepulauan Britania. Anglo-Saxon, sejarah identitas budaya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alvaro Rumalatu dari kelas 21 1B. Di hari ini saya ingin menjelaskan metode dan perkembangan ilmu negara. Metode yang pernah dan masih dipergunakan oleh negarawan dalam menyelidiki hal-hal tentang negara yaitu 1. Eksperimental metode. Metode yang bersifat eksperimental yaitu melakukan suatu perubahan dalam bangunan hukum, perubahan suatu negara, perubahan suatu politik, dan kemudian mencari hasilnya. Untuk yang kedua, historical metode, mengumpulkan sumber sejarah-sejarah secara efektif. Untuk yang ketiga, yaitu comparative metode, artinya dengan cara bandingan, dengan membandingkan sejarah dari berbagai negara. Untuk yang keempat, ada di sini social metode, yaitu dengan melihat secara sesuatu organisasi masyarakat. Untuk yang kelima adalah biological metode, yaitu berhubungan dengan biologi, membahas negara dari segi etnisitas, yang dimana negara dipandang sebagai organisme hidup. Untuk yang terakhir itu legistic method atau metode. Legistic metode atau heuristic metode melihat unsur-unsur negara di dalam kumpulan hak dan kewajiban. Untuk deduktif dan induktif adalah suatu metode yang terbesar. Untuk deduktif disebut pula deduktif logik, yaitu deduksi atau berpikir logika, yaitu mengambil kesimpulan dari premis. Dan premis mayor adalah sebuah pernyataan umum yang dikatakan benar, yang telah dianggap lebih dahulu melihat kenyataannya. Termasuk dalam golongan ini ialah justic method dan filosofi. Sedangkan dari inductive method disebut pula induktif logik, ialah penetapan kebenaran umum berdasarkan basis tentang kenyataan semacam itu dan dapat dipakai sebagai premis untuk dilaksanakan dalam peristiwa tertentu. Caranya mengumpulkan dan menganalisis data atau knowledge itu biasanya disebut observational, experimental, historical, and comparative method. Tahap perkembangan ilmu. Dengan berbagai metode digunakan dalam ilmu pengetahuan negara dari zaman dahulu hingga sekarang, dikenal juga tahapan-tahapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan negara. Perkembangan ilmu negara. Perkembangan ilmu negara memiliki 3 fase. Fase teologis disebut juga religious stage. Fase metafisis negara dianggap sebagai bangunan manusia yang paling sempurna. Fase positif negara dianggap sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai dan diperbaiki dengan observasi
dan eksperimentasi yang empiris. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya tentang metode dan perkembangan ilmu negara. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Muhammad Yanal Farevi, saya akan menjelaskan secara nomor 4 tentang asal mula negara. Asal mula negara ini memiliki beragam teori yang dinamis. Oleh karena itu, dalam saat ini saya akan menjelaskan teori-teori apa saja yang akan mulai dari timbulnya negara, terbentuknya dan faktor-faktor berakhirnya sebuah negara. Pertama adalah teori timbulnya negara. Teori timbulnya negara ini ada 3. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini terbentuknya negara atas dasar kuasa atau kehendak dari pencipta Tuhan. Yang kedua adalah teori perjanjian. Ada kumpulan beberapa orang yang berikrar menjadi satu dan membentuk sebuah pemerintahan atau kelompok masyarakat, adat atau organisasi masyarakat. Yang ketiga adalah teori penaklukan. Teori penaklukan adalah sebuah melakukan invasi ke wilayah lainnya untuk menguasai wilayah tertentu untuk membentuk sebuah negara. Ini contohnya adalah pada masa kolonial zaman Belanda atau zaman. Terus yang ketiga adalah teori terbentuknya negara. Teorinya ada 2, adalah teori spekulatif dan teori historis. Yang teori spekulatif adalah hal itu timbul berdasarkan buah pemikiran dari teori deduktif dan teoritis deduktif dan abstrak yang mendorong sekelompok orang untuk membentuk sebuah negara. Contohnya adalah gagasan kemerdekaan dari penjajah yang timbul pada saat Sumpah Pemuda sampai dengan kemerdekaan RI pada tahun 1945. Terus yang kedua adalah teori historis. Teori historis adalah teori ini menyatakan bahwa lembaga sosial tidak dapat dibentuk sendiri, namun tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga terbentuknya sebuah negara terjadi karena adanya evolusi dari suatu kelompok yang terus berkembang tanpa perlu ada buah pemikiran atau gagasan untuk membentuk sebuah negara. Yang ketiga, terbentuknya negara itu akan ada 2. Yang pertama terbentuk secara premier. Dari premier ada 4. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau atas dasar kebersamaan dan kebudayaan yang mengedepankan rakyat. Yang kedua dari ini bersifat perjanjian antar wilayah, seperti contohnya raja dengan tuan tanah, di mana kedua kubu mendapat keuntungan. Sang raja mendapat wilayah kekuasaan yang makin luas, dan tuan tanah mendapat keamanan dari si raja untuk melindungi aset dan kekayaan yang terkandung di dalam aset mereka. Ketiga adalah state-state. Ini adalah contoh negara-negara modern sekarang, di mana terdapat 241 negara di dunia sekarang. Sebuah negara ini terbentuk karena adanya karismatik, kewibawahan atas pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga tata tertib dan keselamatan kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Contohnya adalah seperti Indonesia lah, negara yang berdaulat. Yang keempat adalah diktator. Diktatornya adalah kepemimpinan bersifat mutlak yang sangat tidak memandang unsur demokratis sama sekali. Ini tumbuh pada masa zaman Perang Dunia Kedua ya. Memang sering berjalan waktu, kediktatoran sekarang, sistem kediktatoran ini sudah mulai bentuk dari buah evolusioner pemikiran masyarakat untuk kemerdekaan. Terus terbentuk secara sekunder. Ada 2, ada de facto dan de jure. De facto ini adalah pengakuan yang bersifatnya hanya sementara dan belum terikat dengan hubungan diplomatik. Apabila sudah ada pengakuan dari negara lain tentang negara tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah de jure. De jure adalah pengakuan penuh atau fase lanjutan lah dari de facto. Pada tahapan ini, duta besar negara yang mengakui negara tersebut akan mengirimkan duta besarnya ke sana sebagai wujud langkah diplomasi yang lebih dalam. Terus yang terakhir adalah berakhir sebuah negara ini ada 2 faktor. Pertama adalah faktor alam. Pada umumnya terjadi untuk faktor alam pada umumnya terjadi karena adanya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan fatal dalam seluruh aspek penunjang kenegaraan seperti pemerintahan, perekonomian, politik, dan tatanan sosial masyarakat. Para penganut fase teologis meyakini semua hal yang bersifat spiritual sangat berkaitan dengan faktor ini dan berkaitan juga dengan teori-teori timbul sebuah negara berdasarkan atas teori ketuhanan. Yang kedua adalah faktor sosial. Ada beragam kondisi yang menjadi penyebab berakhir sebuah negara dari segi sosial, seperti penaklukan oleh negara lain, kedua revolusi, ketiga perjanjian antar negara memisahkan diri, penaklukan oleh negara lain, ya, ini seperti waktu Belanda menguasai Indonesia. Terus revolusi ini seperti contoh revolusi Perancis yang merubah sistem dari monarki menjadi demokrat.
dari presidensial. Terus perjanjian antar negara yang bergabung dalam memisahkan diri, seperti contoh Timur yang memisahkan diri dari Indonesia. Terus juga ada perkumpulan kerajaan-kerajaan di Malaysia yang menjadi satu membentuk sebuah negara yang disebut dengan Malaysia. Oke. Demikian poin-poin yang ingin saya utarakan. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mohon untuk dapat diinformasikan. Terima kasih. Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Mustafa Pratama, Veronica Sagala, dan Nurmala Sari, serta saya sendiri, Angelina Candy. Mulai dari saya akan merangkumkan tentang pertemuan pertama kami tentang pengertian dan sistematis ilmu negara. Untuk pengertian ilmu negara sendiri adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian dan seni-seni pokok tentang negara yang merupakan mata kuliah dasar sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara, yaitu hukum tata negara dan hukum admin negara. Objek pembahasan ilmu negara nggak terikat waktu dan tempat tertentu karena sifatnya teoritis, universal, sehingga tidak bisa diterapkan dalam praktek kenegaraan. Ilmu negara merupakan pengantar juga untuk mempelajari ilmu hukum yang lain yang objeknya juga negara. Tapi ilmu negara bukan ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia, melainkan berasal dari negara Yunani. Prof. Padmo Wahyono melalui bukunya membahas mengenai teori ilmu negara khusus negara Indonesia, menggunakan teori ilmu negara umum dari George Jelinek. Sejarah ilmu negara sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, timbul pada akhir abad 19 dan 20 saat pemerintahan Kaisar Wilhelm di Jerman. Sejarah kenegaraan menggambarkan kondisi hukum Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Yang pertama disebut kodifikasi 12 meja yang memuat peraturan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Kedua terbentuk di Romawi Timur hasil usaha Kaisar Justinianus. Selanjutnya, kodifikasi hukum di negara Romawi, khususnya hukum perdata melalui teori resepti. Dan pada akhir abad 19, George Jelinek menyusun secara sistematis dan kemudian ia dianggap sebagai bapak ilmu negara karena orang pertama yang membahas ilmu negara secara menyeluruh. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nurmala Sari. Pada pertemuan kedua, membahas tentang teori besar kenegaraan. Fungsi ilmu negara sebagai mata kuliah, fungsi ilmu negara sebagai hubungan ilmu negara dengan HTN dan hukum administrasi negara serta hukum antar negara. Hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan dan sumber ilmu negara Eropa kontinental dan sumber Anglo atau Savon, Inggris dan Amerika Serikat. Perbandingan beberapa pakar ilmu negara. Ajaran negara Profesor JHR Dr. J.J. von Smith dan pembagian ajaran negara oleh George H. Sabin. Pendapat Herman Heller berkenan dengan ajaran negara. Dan pendapat Profesor Mojo Sutono. Dua aliran besar. Arti strong dan hubungannya dengan wisdom sosiologi. Kesimpulan apakah dapat ditarik dari pertanyaan di atas? Cara terbaik mengenal ilmu negara. Strong pertama atau normatif dan yuridis. Aliran 1. Faktor yang mempengaruhi aliran 1. Hukum kodrat, hukum Romawi, hukum
filosofi Kant dan filosofi Hegel. Sekian. Dan akan dilanjutkan oleh Veronica Sagala untuk materi ketiga. Terima kasih. Saya sedikit dari PPT 3 Ilmu Negara. Nah, yang pertama, apa itu normatif yuridis? Normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori atau konsep-konsep yang akan dilakukan dalam perundang-undangan. Yang dimaksud dengan menelaah yaitu memilih salah satu teori atau konsep-konsep yang akan kita lakukan dalam suatu undang-undang. Kemudian, apa yang dimaksud dengan monarchomene, yaitu berpandangan bahwa perjanjian rakyat dengan cara memuat penyerahan kekuasaan secara bersyarat sehingga rakyat berhak meminta pertanggungjawaban raja legis atau fundamentalis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk teori ilmu negara yang keempat, yaitu adalah teori timbulnya negara. Timbulnya negara dapat dikemukakan beberapa teori antara lain sebagai berikut. Itu teori kenyataan. Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila suatu teori telah terpenuhi unsur-unsur negara, daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan. Teori ketuhanan, timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankan kalimat-kalimat yang berikut menunjukkan ke arah teori ini atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Teori perjanjian. Negara itu timbul karena ada perjanjian antara orang yang tadinya hidup bebas merdeka terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Yang ketiga itu adalah teori penaklukan. Negara itu timbul karena serombong manusia menaklukkan daerah dan rombongan manusia lain. Mungkin teori penaklukan itu bisa terjadi dan disebabkan oleh beberapa hal. Satu, pemberontakan terhadap negara lain. Kedua, peleburan. Ketiga, daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahan yang dikuasai oleh bangsa atau negara lain. Yang keempat, daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasai dan menyatakan diri sebagai suatu negara baru. Asal mula negara. Kenyataan seperti liberal. Ketika tahun 1987, budak-budak negro dibebaskan. Mereka ditempatkan suatu wilayah yang kita disebut Liberia. Teori asal mula negara ini ada dua hal, yaitu teori spekulatif dan teori histori. Teori spekulatif itu teori perjanjian antar masyarakat, teori teokratis atau ketuhanan, teori kekuatan, teori pakrihal atau material dan organis, teori daluarsa, dan teori idealistis. Teori historis ini adalah teori yang berpangkal dari kenyataan bahwa masyarakat atau manusia di dunia ini terbagi dalam banyak masyarakat bangsa dan tiap-tiap masyarakat ini mempunyai holgeski atau jiwa rakyat. Terjadinya negara itu ada dua hal, yaitu secara primer dan secara sekunder. Yang primer ini tahapan Gemeinschaft, tahapan Reich, tahapan States, dan demokrasi. Kalau sekunder itu terbentuk atas dua hal, yaitu de facto dan juga de jure. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, Pak Erdiansyah SHMH. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami.
Perkenalkan, nama saya Safira Maharani Putri dari kelompok 8 dengan nomor NPM yaitu 2107350035. Saya akan membahas program studi 1 ilmu hukum. Ilmu negara. Pengertian ilmu negara. Istilah ilmu negara dibagi menjadi 3. Bahasa Belanda yang artinya Stadtler, bahasa Jerman yang artinya Stadtlehre, dan bahasa Inggris artinya General Theory of State atau Political Theory. Ilmu negara. Ilmu negara. Ilmu artinya pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Negara artinya stat dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Belanda atau Jerman, etat dalam bahasa Prancis, status atau statum dalam bahasa Latin yang artinya sesuatu menunjukkan kondisi atau keadaan yang tegak dan tetap. Teori menurut Georgi Genelec. Memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Teori Genelec dianggap sebagai penutup masa lampau dan menjadi pangkal tolak bagi peninjau lebih lanjut terhadap teori ilmu negara. Ilmu negara dalam arti sempit atau stat. Yang pertama, Staatskunde, yaitu ilmu negara yang hanya mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Stadtlehre, yaitu ilmu negara mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahasa Staatskunde. Pada teori ini dilakukan analisa yang kemudian hasilnya disusun secara teratur dan sistematik. Yang ketiga, Angewandte Staatswissenschaft. Berisi teori tentang tata cara mempraktikkan teori-teori ilmu negara. Yang kedua, dalam arti khusus, yaitu ilmu negara membahas teori tentang negara, namun teori tersebut hanya berlaku pada negara tertentu. Ilmu negara dalam arti khusus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, individual Stadtlehre, yaitu ilmu negara yang mengkaji tentang negara tertentu. Yang kedua, spesial Stadtlehre, yaitu ilmu negara yang mengkaji negara secara umum, kemudian menyelidiki lembaga kenegaraan khusus seperti pengkajian mengenai lembaga perwakilan Indonesia, lembaga kekuasaan, dan kehakiman Indonesia. Perkenalkan, saya Fajri Cio Hadi. Saya dengan nomor NPM 2107350270. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dasar negara dan fungsi ilmu negara. Hubungan antar negara dengan HTN dan hukum administrasi negara serta hukum antar negara itu memiliki empat aturan. Yang pertama, ilmu negara memberikan pengertian serta sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Sedangkan yang berlaku itu pada suatu waktu dan hukum juga dimaksudkan dengan terakhir meliputi. Yang kedua, hukum tata negara yaitu positif mengatur susunan atau organisasi. Yang ketiga, hukum tata usaha adalah hukum positif mengenai negara dalam keadaan bergerak. Hukum ini mengatur tata cara alat negara menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang keempat, hukum antar negara adalah hukum positif mengenai dua negara atau lebih singkat dengan mengetahui hukum internasional antar negara di dunia. Sumber ilmu negara. Yang pertama, antik statistik menurut Genelec yaitu ilmu negara kuno sampai negara Renaissance, khususnya bahasa Yunani. Yang kedua, modern yaitu ilmu negara sejak berkembangnya modern
dari zaman Renais hingga saat ini. Terus ajaran Profesor J.H. Dr. J.J. von Schmidt yang pertama memiliki 2 buku. Yang pertama pendahuluan, yang kedua proses revolusi, yang ketiga restorasi, dan selanjutnya semua mencakup abad ke-19. Selain itu, dalam buku kedua ini ia menggunakan dasar-dasar waktu yang menulis ajaran. Nah, klarifikasi sesuai itu dalam kesepakatan ajaran seperti bab 5 yang meliputi Kant, Fichte, dan Hegel. Pembagian ajaran negara oleh George H. Sabin memiliki 3, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Theory of the City State, yang kedua Theory of the Universal Community, yang ketiga Theory of the National State. Perbedaan objeknya yaitu yang pertama ajaran negara mengupas soal city state, yang kedua mengenai universal community yaitu ajaran berintikan masyarakat atau universal, yang ketiga mengenai negara modern yaitu negara nasional. Pendapat Hermann Heller berkenan dengan ajaran negara. Dalam bukunya, Stettler berbeda dengan contoh keduanya di atas. Tidak terdapat penggolongan ajaran-ajaran negara. Hanya dalam dari 2 buku itu berkepala Entwicklung and Gegenstand. Terdapat pengupasan ajaran-ajaran negara sehingga ia dapat menunjukkan ajaran perkembangan dari ilmu negara. Yang kedua, dalam perbandingan ajaran negara dari sejarah itu berkesimpulan bahwa perkembangan dari modern Politische Wissenschaft itu didorong oleh kedua aliran besar yang dikenal dalam literatur politik pada abad ke-17 dan 18, masing-masing menurut caranya sendiri-sendiri. Dan sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Ar-Rasyid dari kelas 211B NPM 2107 350 271. Ilmu negara, materi, metode, dan perkembangan ilmu negara. Seperti yang sudah dipelajari di pertemuan ketiga, ternyata ada berbagai metode yang sering digunakan oleh para negarawan dalam upaya menyelidiki tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara. Di antaranya untuk eksperimental metode, historical metode, komparatif metode, sociological metode, biological metode, dan legislative metode. Dari semua metode tersebut dapat digolongkan menjadi 2 bagian besar, yaitu induktif dan deduktif. Metode ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Sehingga para negarawan pun perlu mengidentifikasi metode mana yang lebih cocok untuk digunakan dalam suatu penyelidikan tertentu. Namun tidak dapat dipungkiri, para negarawan bisa mengkombinasikan 2 hal tersebut. Perkembangan ilmu negara juga mengalami fase yang sama seperti perkembangan pikiran manusia. Ada 3 fase besar dalam perkembangan ilmu negara, diantaranya 1, fase teologis atau religious stage, di mana pada fase ini gejala-gejala politisi dipengaruhi hal-hal yang gaib. 2, fase metafisis, yang di mana manusia sudah berpikir namun masih spekulatif. Dan ketiga, fase positif, yang di mana manusia mengakui pentingnya pengakuan dan didasari oleh pengalaman dan pengamatannya. Jadi, terdapat banyak metode yang digunakan oleh para negarawan untuk melakukan suatu penyelidikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari aliran pertama dari 2 aliran besar, yaitu aliran normatif yuridis. Dari kata normatif itu berarti artinya ajaran-ajaran yang dipandang sebagai norma dan keharusan, dan dikehendaki penerimaannya tanpa memperdulikan keadaan dalam kenyataannya, yang artinya emang wajib
kita patuhi seperti aturan-aturan yang sudah terlahir di daerah atau di kasta sosial. Kedua, kita pahami dari arti yuridisnya saja, itu adalah pandangan melihat dari hukumnya saja, sehingga dapat dikatakan konstruksi yang didasarkan hukum dapat disimpulkan bahwa metodenya adalah rasio atau logikanya saja, yang artinya memiliki cara berpikir yang abstrak, tidak tentu arah, dinamis. Dan dari situ ada 4 faktor yang mempengaruhi aliran yuridis dan normatif. Pertama adalah hukum kodrat. Kodrat hukum Romawi. Hukum kodrat. Kedua hukum Romawi. Ketiga filosof Kant, dan keempat filosof Hegel. Di hukum kodrat sendiri kita mengenal beberapa fase hukum kodrat. Beberapa hukum kodrat yaitu ajaran dan kaum Stoa, yang dimana ajaran ini meneruskan konsep dari Plato dan Socrates. Ada 2 poin yang dari konsep kaum Stoa ini, yaitu meyakini bahwa ada hukum abadi yang menguasai hukum dunia dan dasarnya adalah budi Tuhan. Kedua, ada ajaran Thomas Aquino, yang dimana ajaran ini lahir ketika Katolik Roma menguasai abad pertengahan. Yang dimana ada 2 poin juga di sini yang bisa kita dapat petik, yaitu meyakini bahwa seluruh hukum dunia ini adalah hukum abadi atau lex aeterna, yang dimana dasar hukum ini dipercayai berasal dari kitab suci yang dikehendaki oleh Tuhan pada Katolik Roma. Dan yang ketiga, ada ajaran Hugo Grotius, di mana ajaran ini mengajarkan adanya hukum kodrat, rasionalistis, individualistis, dan memiliki 2 poin. 2 poin juga tentang asas dari hukum yang ditentukan dari hukum kodrat dan dilandasi oleh budi manusia masing-masing. Keempat, ada ajaran Rudolf Stammler, dikutip dari Die Lehre von am Rechtech, oleh yang mengandung poin ada 2, bahwa tidak ada hukum yang berlaku abadi, tapi ada hukum yang tepat untuk bangsa dan waktu yang tertentu yang berlaku absolut. Dasar hukum yang tepat itu adalah societe deal, yang artinya cita-cita masyarakat. Dan selanjutnya di sini kita lihat ternyata ada 2 peranan hukum kodrat dalam negara, yang dimana metode-metode hukum kodrat sangat mempengaruhi para ahli dalam kenegaraan, yang dimana ini telah membuktikan aturan normatif yuridis dan negara Eropa Barat dan Anglo-Saxon. Ajaran ini meninggalkan warisan ilmu negara, yaitu hak asasi dan akibat-akibat sendi-sendi hukum. Dan selanjutnya di sini ada ajaran kaisarismus, yang dimana ajaran ini menghalalkan segala cara untuk berkuasa pada kaisar, persoalan kaisarier, dan timbul pada sejarah politik Romawi, yang dimana kaisar memiliki hak dalam masa dominasi yang memegang kekuasaan. Di sini timbullah permasalahan-permasalahan karena kaisar berkuasa penuh. Beberapa sebab seorang kaisar bisa berkuasa penuh di teori ini karena memiliki dasar pemahaman secara a priori, artinya rakyat yang berdaulat. Tapi kenapa di sini kaisar bisa berkuasa penuh? Karena dengan teori a priori ini ada juga diselingi perjanjian Lex Regia yang isinya pencantuman penyerahan kekuasaan pada kekaisaran. Jadi bahwa ajaran kaisarismus ini menunjukkan perumpamaan dengan hukum kodrat dan terbukti adanya pengaruh ajaran hukum kodrat terhadap ilmu negara. Dan ada beberapa teori seperti ajaran perjanjian, ajaran Thomas Hobbes, dan ajaran John Locke. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum kodrat dapat diperuntukkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenangan, maupun dapat digunakan untuk menghalalkan kekuasaan juga. Setelah kita lihat dari sisi penguasa, bahwa teori hukum kodrat dapat menghalalkan kekuasaan, dari sisi rakyat pun ada istilah yang disebut monarchomachon
Artinya ini adalah pembenci raja-raja dan penentang monarki-monarki absolut, sehingga dapat dikatakan Monaco Maken ini sebagai reaksi Machiavellism atau kekaisaran atau hukum kodrat yang bisa menghalalkan segala cara itu. Dari sini kita mendapatkan dan mengetahui kalau di hukum Monaco Maken ini agar membuat penguasa atau raja tidak sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dengan dikemukakannya ajaran-ajaran hukum-hukum kodrat ini, terbukti bahwa ajaran hukum kodrat mempengaruhi perkembangan ilmu negara di Eropa Barat secara tegas dengan metodenya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Versidandi, biasa dipanggil Versi, mahasiswa STIH IBLAM. Nomor NPM 2107350269. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 tentang teori awal mulanya negara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini sering disebut sebagai teokrasi, mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Ya kan? Frederikus Julius Stahl menjelaskan jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Teori negara monarik biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Oke, yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat ini juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, ya kan? Individual, bebas dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia, merasa aman karena terus ada serangan dari luar. Masyarakat tersebut hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah teori kekuasaan. Teori kekuasaan ini yang berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuatan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang lemah. Setelah adanya pertarungan sengit, H.J. Lasky mengatakan jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Oke teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Akbar, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dengan nomor NPM 2107350061. Kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan kepada saya dengan topik ilmu negara. Pengertian atau definisi ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara. Pengertian-pengertian pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama. Sedangkan sendi-sendi pokok negara adalah mengenai hal-hal yang karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat
maka seringkali isinya menjadi berbeda-beda. Secara histori, ilmu negara sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Hal tersebut dapat diketahui dari karya Plato dan Aristoteles dalam buku yang berjudul Politia dan Politika yang membicarakan persoalan-persoalan negara di dalamnya. Pada masa itu, objek yang diamati dan dipelajari adalah negara kota yang dikenal dengan istilah polis, yang wilayahnya tidak seberapa luas dan jumlah penduduk yang tidak banyak. Sehingga tidak mengherankan jika semua ihwal persoalan yang berhubungan dengan negara dapat disusun dan dituangkan dalam suatu karya yang membahas mengenai negara. Tetapi kondisi itu dalam perkembangan waktu tidak dapat dipertahankan lagi dengan kemunculan negara bangsa. Dengan batas-batas kedaulatan yang semakin lama semakin luas, dengan jangkauan wilayah dan penduduk yang lebih besar lagi. Akibat kondisi ini, maka dibutuhkan pelajaran mengenai negara yang perlu disistematisasi dalam ilmu pengetahuan yang mandiri. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa ilmu negara telah lama diajarkan, namun baru pada permulaan abad ke-20 dapat disusun sebagai suatu ilmu pengetahuan secara sistematis oleh George Jelinek. Seorang sarjana bernama George Jelinek ini dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre mengungkapkan ilmu negara mempunyai sistematika sebagai berikut. Yang pertama, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti yang sempit, yang menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. Yang kedua, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti luas, yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara, peradilan, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus. Sebagaimana kita ketahui, George Jelinek ini merupakan sosok yang pertama kali merumuskan ilmu negara sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Karena itu, ia kerap kali diberi julukan Bapak Ilmu Negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah sebelum sistematisasi oleh George Jelinek itu ilmu negara telah dipelajari sebagai ilmu pengetahuan? Dalam hal ini masih menimbulkan spekulasi, sebab pada waktu sebelumnya ilmu negara belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri dan sifatnya pun masih deskriptif atau mencakup segala pengetahuan yang berhubungan dengan negara. Persoalan seperti agama, politik, kebudayaan, moral, dan ekonomi yang berhubungan dengan negara dimasukkan ke dalam pembicaraan ilmu negara. Terima kasih. Nama saya Tri Supatini, NPM saya 2107350062. Di sini saya akan berbicara tentang ilmu negara. Salah satunya adalah definisi ilmu negara. Ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, mempelajari mengenai pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara, serta merupakan pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara. Ilmu negara sendiri bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ilmu negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Profesor Padmo Wahyono SH melalui bukunya yang berjudul Negara Republik Indonesia mencoba membahas mengenai teori ilmu negara khusus Indonesia. Beliau menggunakan beberapa aspek teori ilmu negara umum dari George Jelinek, kemudian menerapkannya sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada dasarnya, teori ilmu negara umum yang bersifat universal merupakan hasil perbandingan dari teori-teori ilmu negara khusus. Menurut Jelinek, teori ilmu negara ada yang bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua negara, disebut Allgemeine Staatslehre. Selain itu, ada juga yang bersifat khusus, yaitu berlaku untuk satu negara tertentu saja, disebut ilmu negara khusus. Ada juga dalam arti sempit, dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu ilmu negara deskriptif, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang bersifat hanya menggambarkan atau melukiskan saja. Misalnya, dalam satu negara itu ada wilayah, ada rakyatnya, dan ada penguasanya. Tetapi secara sistematik tidak menyatakan bahwa keseluruhan merupakan unsur-unsur negara. Merupakan arti ilmu negara yang sesungguhnya, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang mengambil bahan-bahannya dari Beheerbende.
Ilmu negara deskriptif kemudian mengolah dan menganalisanya, menyusunnya secara sistematis setelah mencari pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok, yaitu apabila teori ilmu negara diterapkan dalam praktek atau kegiatan kenegaraan akan merupakan ilmu politik. Jadi, antara ilmu negara dan ilmu politik, menurut Jelinek, terdapat hubungan yang erat, sedangkan menurut tradisi dari negara-negara Anglo-Saxon, ilmu politik merupakan isi yang berbeda dengan ilmu negara, karena merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Pada dasarnya, teori ilmu negara umumnya Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Topik yang kami bahas kali ini yaitu ilmu negara. Adapun topik yang menjadi pembahasan kami, yang pertama, memahami fungsi dan sistematika ilmu negara, memahami asal-usul negara dari aspek sejarah, dan menganalisis metode ilmu negara. Sebelum kita masuk ke topik ini, yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan yaitu apa itu negara dan apa itu ilmu negara, terutama ilmu negara. Ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara, serta merupakan pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara. Artinya bahwa ilmu negara merupakan ilmu yang mempelajari, yang mendalami tentang sendi-sendi pokok negara, dan objeknya adalah negara itu sendiri. Perkembangan pemikiran ini, ilmu negara ini sebenarnya sudah ada di zaman Yunani kuno. Terutama para filsuf yang paling terkenal di sana, yaitu ada filsuf Plato dan Aristoteles. Plato memberikan dasar kepada kita untuk memahami ilmu negara dalam bukunya tentang politika, dalam politia yang membahas masalah negara. Sementara Aristoteles memberikan pemahaman negara itu dengan dalam bukunya berjudul Politika. Ia mengumpulkan dan membandingkan berbagai konstitusi dari berbagai negara, kota, atau polis di Yunani ketika itu. Pemikiran inilah yang mendasari perkembangan ilmu negara di Eropa Barat. Di Eropa Barat, dalam memahami ilmu negara, mengacu pada negara Yunani. Dan aliran yang muncul ketika itu adalah aliran yang disebut dengan mazhab hukum publik Jerman. Ada beberapa pemikiran, ada beberapa tokoh yang muncul ketika itu adalah, salah satunya ada Paul Laban, von Gerber, dan Georgen Jelinek. Pemikiran inilah yang kemudian berkembang. Dan inilah yang menjadi landasan bagi kita memahami ilmu negara dalam konteks Indonesia. Terutama salah satu tokoh yang paling penting dalam memahami ilmu negara dalam konteks keindonesiaan adalah Profesor Patmo Wahyono SH. Dalam bukunya yang berjudul Negara Republik Indonesia. Beliau membahas mengenai teori ilmu negara khusus negara Indonesia. Inilah yang suatu saat nanti akan itu, inilah yang menjadi cikal bakal
dalam memahami ilmu negara. Maka dalam hal ini Profesor Patmo Wahyono memberikan sistematika negara. Yang pertama, sifat hakikat negara. Kita harus paham dulu apa sifat hakikat negara. Yang kedua adalah pembenaran negara. Dan yang ketiga, terjadinya negara. Keempat, tipe-tipe utama negara dan tujuan negara. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami ilmu negara dalam konteks keindonesiaan. Dari fungsi dan sistematika ilmu negara itu, sini kita bisa lihat ada beberapa para ahli mengumumkan pendapatnya. Nah, apa sih itu negara? Menurut para ahli dari tokoh luar, Aristoteles, manusia itu zon politikon. Nah, zon politikon ini makhluk yang senang bermasyarakat. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Masyarakat itu suatu kemestian bagi jenis manusia, karena Tuhan menganugerahkan masyarakat sebagai senjata bagi manusia. Yang kedua, menurut para ahli Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berenovasi, terdiri dari orang-orang. Nah, dari maksud Plato ini, bahwa manusia ini membutuhkan makhluk hidup atau bermasyarakat, seperti yang dimaksud Aristoteles. Yang keempat, Grotius. Negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. 5. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh banyak orang atau beramai-ramai yang masing-masing telah berjanji akan memakai atau membuat alat untuk keamanan dalam perlindungan bagi masyarakat atau mereka sendiri. Yang keenam, menurut J.J. Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggotanya yang tetap hidup dengan bebas, merdeka. 7. Menurut Logeman, negara ini suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Yang kedelapan, Van Aveldom. Penguasa yaitu orang-orang yang melakukan kekuasaan yang tertinggi atas suatu persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Nah, di dalam negara ini dapat kita simpulkan bahwa negara ini pasti membutuhkan masyarakat atau saling keberuntungan atau saling membutuhkan. Tidak bisa serta-merta kita bisa hidup sendiri di negara ini. Jadi selanjutnya dilihat dari segi antiformilnya bahwa negara ditinjau dari aspek kekuasaan. Organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat atau pemerintah juga bisa diterjemahkan sebagai penjelmaan dari aspek formil dari negara tersebut. Oleh sebab itu, wewenang pemerintah untuk menjalankan secara paksaan fisik dan legal bisa dituangkan juga dalam suatu kondisi di mana warganya harus mengikuti apa yang menjadi perintah daripada organisasi atau pemerintahan yang terpusat di negara tersebut. Selanjutnya itu adalah secara antimaterial. Negara sebagai masyarakat atau Staatsgemeenschap. Negara sebagai persekutuan hidup. Pada mulanya, manusia dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membutuhkan kelompok lebih besar lagi, seperti sekutu, masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara.
Mereka membentuk negara sebagai persekutuan di hidupnya. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita satu, yaitu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang sama. Dan juga dilihat dari unsur negara, menurut Montevideo, Uruguay, tahun 1933, bahwa suatu negara harus mempunyai penghuni atau rakyat. Dalam artian juga bisa disebut penduduk atau warga negara yang harus ada di wilayah tersebut. Harus ada kekuasaan tertinggi, antara lain bisa presiden atau perdana menteri. Juga ada kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain dan adanya pengakuan dari negara lain. Oke, lanjut ke slide 4, metode menganalisis suatu negara. Metode menganalisis negara, menurut George Jelinek, metode dalam ilmu negara untuk membahas teori bernegara ialah negara dapat dilihat sebagai kebulatan yang utuh. Sifat hakikatnya, tujuan pembenarannya negara terjadi, dan lain-lain. Negara dari segi sosiologi dan yuridis. Segi sosiologi dan sosiologis, ikatan suatu bangsa atau sebagai suatu organisasi kekuasaan dalam arti negatif kewibawaan. Untuk yuridis mungkin teman-teman sudah sering dengar. Yuridis itu adalah hanya melihat dari segi hukum saja sehingga disebut konstruksi berdasarkan hukum. Hakikatnya negara dari segi hukum pemilikannya hasil dari perjanjian timbal balik. Bisa juga aliran tersebut ada aliran normatif dan yuridis. Apa itu aliran normatif? Yaitu karena ajaran-ajarannya dipandang suatu norma, suatu keharusan yang menghendaki penerimaan tanpa memperdulikan keadaan dan kenyataan. Nah, dasar hukum adanya negara ada 3 teori teokrasinya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa semua berasaskan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa atau pro justisia. Ada unsur kekuasaan bersumber dari kekuatan. Hakikat dari tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan, mengutamakan kemakmuran rakyat, kemakmuran seorang atau individu, kemakmuran rakyat yang dicapai secara adil. Itulah mengapa metode tersebut harus dibuat agar struktural semua hukum terlaksana dengan baik dan berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari kelompok 10 yang beranggotakan Eventinus Nduru, Onil Pasha, Heri Setiawan, Eka Wahyu Sanjaya, tentang ilmu negara. Begitu. Dan dari kami mahasiswa STHI IBLAM, untuk Pak Ardiansa, kita sudah ngasih beberapa materi tentang dari negara tersebut yang diberikan. Semoga untuk rekan-rekan semua yang melihat atau merasa suka dengan presentasi kami, tolong didukung like dan subscribe-nya juga ya guys. Jangan lupa semangat belajar nomor 1, karena hukum itu. Sekian, terima kasih dari saya, dari STHI IBLAM School of Law.